Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2, perkenalkan, nama saya Nasrullah S. Mustafa SPDI, guru dari UPTD SMP Negeri Anlawini, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 250 109 112 499. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjutnya kita menyaksikan pembelajaran di ruang kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semua hadir ya? Hadir. Oke. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu tentang salat dan zikir, terlebih dahulu kita doa, karena doa itu mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan agar supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Oke, kelas maju, kita doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Coba cek hadir dulu. Semua hadir ya? Ya. Semua hadir. Oke. Alhamdulillah. Begitu Pak absen dulu ya. Abang Bila, Hadir. Sarul, Hadir. Hamdan, Hadir. Farhan, Winarsi, Hadir. Irma, Hadir. Rizky, Hadir. Badia, Hadir. Indra. Hadir. Semua hadir, alhamdulillah ya. Ya. Oke. Ya, sekarang materi kita hari ini yaitu tentang makna salat dan zikir. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu, apa itu salat? Sama bisa? Ya, Rizky silakan. Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi bisa? Siapa lagi bisa? Afgan? Oke ya, silakan. Winarsi, silakan. Salat adalah tiang agama. Ya, kita dulu. Apa lagi? Afgan, ya silakan Afgan. Salat adalah ibadah yang dilakukan wajib bagi setiap muslim. Salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan murka.
Dan salat juga adalah kewajiban setiap muslim. Nah, itu adalah tugas dan kewajiban yang kita harus lakukan. Nah, salat juga adalah merupakan tiang agama. Dan salat juga mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Firman-Nya adalah inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai tahu bisa tahu berarti? Saya bisa, ayo. Ya, kuat-kuat. Mencegah perbuatan yang keji Dan yang munkar. Itu adalah salat. Itu adalah firman Allah yang menjelaskan tentang salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, baik. Nah, kita masuk pada materi inti. Jadi tentang peserta ini dapat memahami makna salat dan zikir. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan tata cara salat dan rukun-rukunnya. Guru memberikan sedikit penjelasan secara umum, nanti perhatikan di layar depan. Nah, itu adalah hakikat salat dan zikir. Salat artinya adalah doa. Menurut istilah adalah salat adalah suatu ibadah atau perbuatan yang diawali dengan takbiran dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir menurut arti sama bisa, ayo zikir. Ya, bukan? Zikir menurut bahasa artinya ingat. Ya, Sedangkan menurut istilah adalah zikir diartikan dengan mengingat Allah sebagai mendekatkan diri kepadanya. iya, oke. Itu adalah definisi daripada zikir. Jadi zikir itu artinya mengingat. Menurut istilahnya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata cara zikir itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama dengan niat atau hati. Yang kedua perkataan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Oke. Kalau dengan niat itu bagaimana? Ayo, bisa. Dengan niat atau dengan hati itu? Dengan hati. Ayo. Ini merenungkan kebesaran Allah itu dengan hati. Sedangkan dengan perkataan, saya bisa, ayo dengan perkataan. Contoh. Subhanallah. Dua. Apa? Tiga. Alhamdulillah. Dan keempat adalah membaca Al-Fatihah dan selawat atas Nabi. Yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan, yaitu saya bisa dengan perbuatan. Perbuatan itu iya, zakat, salat. Nah, itu zikir dengan perbuatan. Nah. Oke, kita bagi dalam kelompok, kita diskusi. Kelompok sudah dibagi ya? Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, silakan diskusi, saling komunikasi dan kerja. Oke. Ya, oke. Sambil lihat buku, ya. Itu buku panduan ada dari kalian sudah dibuka dan lihat. Itu di bab 3 ya, tentang salat. Bab 3 semester 1. Kita diskusinya itu 15 menit ya. 15 menit berarti harus kita. Nanti presentasi diskusinya itu
5 bit. Ya. Sambil diskusi ya. Ya.
tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit ya. Ya. Harus kelompok 1 maju presentasi ya. Ya. Hasil diskusi kita. Sekarang waktu mau diskusi. Kita untuk kelompok 1, Ustaz di mana? Ya, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Silakan dibacakan oleh penulis. Sebutkan waktu-waktu pelaksanaan sholat fardu dan sholat apa saja yang dikerjakan pada waktu tersebut. Jawab. Subuh pagi hari sebelum matahari terbit, zuhur siang hari setelah matahari tergelincir, asar sore hari sebelum matahari terbenam, maghrib setelah matahari terbenam, isya malam hari setelah sholat maghrib dan sebelum waktu sholat subuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2 untuk maju presentasikan hasil kerja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal, jelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Jawab. Syarat-syarat sahnya sholat adalah 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik dan berakal. 3. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. 4. Suci
badan, pakaian, dan tempat dari najis. 5. Mengetahui masuknya waktu sholat. 6. Menghadap kiblat atau Ka'bah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Sholat. Urutkan rukun-rukun sholat berikut ini dan berikan penjelasan singkat. Jawab. Takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. 2. Berdiri tegak bagi yang mampu. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Ruku, membungkukkan badan. 5. Iktidal, bangun dari ruku. 6. Sujud, meletakkan dahi di lantai. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Sujud rakaat kedua. 9. Duduk tasyahud. 10. Memberi salam mengakhiri sholat. Sekian dari kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya, silakan bersama. Baik, terima kasih atas hasil presentasinya. Kita masuk pada kesimpulan pembelajaran materi kita tentang salat dan zikir. Yang kedua itu tentang ketentuan-ketentuan wajib salat dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang makna salat dan zikir? Bisa? Ya, silakan bukan. Sama-sama menyimpulkan ya. Silakan ya. Bukan? Bisa kesimpulan, kesimpulan. Oh ya. Oke. Jadi kesimpulan materi kita tentang salat dan zikir adalah salat artinya menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah adalah salat adalah ya perkataan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir menurut bahasa artinya ingat. Nah, menurut istilah ihram ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesimpulan daripada materi kita. Nah, ada cara-caranya dalam berzikir. Itu ada di 3. Yang pertama itu dengan hati. Yang kedua perkataan, dan yang ketiga itu perbuatan. Siapa yang bisa memberikan contoh zikir melalui perbuatan? Siapa yang bisa? Zakat. Apalagi ya, salat. Iya, itu adalah zikir melalui perbuatan. Kalau melalui perkataan, Subhanallah. apalagi Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah, membaca Al-Fatihah, dan yang terakhir adalah salawat Nabi. Itu adalah kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Pak Guru mau memberikan anak-anak untuk bertanya. Siapa bisa? Ayo. Oke, silakan Rizky. Apakah zikir hanya bisa diucapkan di dalam masjid atau bisa di mana saja? Oke, jadi zikir itu diucapkan
di mana saja, baik di masjid maupun di luar. Nah, siapa lagi? Ya, silakan. Apakah kita bisa zikir di dalam kamar mandi? Ya, itu zikir di kamar mandi itu tidak bisa karena kita ke kamar mandi itu kita dalam keadaan najis. Nah, ketika kita mau zikir maka kita harus bersih dari najis. Nah, itu baru kita zikir. Kita apa? Mengagung-agungkan Allah. Ya, baru kita mengingat Allah. Kemudian siapa lagi? Ayo, silakan Mbak Dia. Ya, apakah perempuan bisa menjadi imam salat? Bisa. Apabila di dalam salat itu tidak ada laki-laki, tidak ada makmum laki-laki, maka perempuan bisa menjadi imam kita dalam salat. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjut materi akan datang. Nah, marilah kita menghadiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan pada kita satu orang maju ke depan untuk kita doa. Ayo silakan. Ya Allah, silakan. Teman-teman, sebelum kita menghadiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu mendatang. Taruh.